Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama, saya mewakili dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah Tri Agustini selaku dosen pengampu dan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menonton video dari kelompok kami. Pada presentasi kali ini, kami, yaitu kelompok 9, akan mempresentasikan materi tentang salah satu materi dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yaitu tentang upaya penegakan etika profesi. Jadi dalam beberapa waktu menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana upaya penegakan etika profesi. Dan di akhir presentasi, diharapkan teman-teman dapat memahami mengapa pentingnya upaya penegakan etika profesi itu harus dilakukan. Sebelum memasuki ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Baiklah, selanjutnya dari kelompok 9 itu terdapat 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sinta Nurmalasari, NIM 1908 1030 104. Lalu ada rekan saya, yaitu Kak Mahendra Rizky Riyadi dengan NIM 1708 1030 1209. Dan juga ada rekan saya yang ketiga, yaitu Kak Sahardian ADP dengan NIM 1708 1030 1216. Ini merupakan materi-materi pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Jadi materi pembahasan yang pertama itu ada pengertian dan tujuan dari penegakan hukum, lalu terdapat juga pelanggaran kode etik profesi termasuk kasus-kasus pelanggarannya, terdapat juga bentuk dan sanksi pelanggaran, lalu yang terakhir dari ada upaya penegakan etika profesi itu sendiri. Untuk materi pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang upaya penegakan etika profesi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari penegakan hukum. Karena seperti kita ketahui bersama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 1 ayat 3 berbunyi bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi di negara Indonesia itu adanya hukum itu harus ditegakkan. Karena pada realitanya pelanggaran hukum itu banyak yang terjadi dan dilakukan oleh berbagai pihak, tidak memandang umum dan tidak memandang pula status. Jadi dari sini kita juga perlu untuk memahami tentang penegakan hukum. Namun apa sih sebenarnya penegakan hukum itu sendiri? Untuk memahami hal tersebut, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Pengertian dari penegakan hukum yang pertama itu ada dari Jimli Asyidik. Jadi beliau itu mengatakan bahwasanya penegakan hukum itu merupakan proses dari upaya nyata untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara. Jadi dari sini sebenarnya dia itu kan bahwa upaya penegakan hukum itu diharapkan dapat menciptakan dan memelihara serta juga mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pergaulan hidup terdapat pandangan tertentu mengenai mana yang benar dan juga mana yang baik. Itu merupakan pengertian penegakan hukum menurut Jimli Asyidik. Untuk selanjutnya terdapat pengertian juga penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum yang kedua itu ada dari Surjono Sukamto. Jadi beliau mengatakan juga berkaitan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Jimli Asyidik. Jadi Surjono Sukanto di sini tuh mengartikan bahwasanya penegakan hukum itu merupakan sebuah kegiatan menyelesaikan. Jadi menyelesaikan apa? Di sini tuh dia itu menyelesaikan antara hubungan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mana ini dilakukan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, lalu untuk memelihara dan juga mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Itu pengertian dari pengertian penegakan hukum dari Delia Nasyan, yaitu mengatakan bahwasanya penegakan hukum itu merupakan sebuah praktik yang harus ditaati di sini ditaati oleh siapapun, oleh semua warga negara untuk memberikan keadilan di dalam suatu perkara. Di sini untuk keadilan ini dapat juga menjamin dan mempertahankan
mempertahankan ditaatinya hukum material, sehingga dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Jadi itu tadi terdapat beberapa pengertian dari upaya penegakan hukum. Jadi dari beberapa pengertian yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya penegakan hukum itu bisa berupa sebuah praktik, sebuah kegiatan, sebuah proses nyata yang mana di sini untuk menegakkan aturan-aturan, hukum-hukum, norma-norma yang ada dengan tujuannya itu dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup yang baik, baik itu di kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam tujuan penegakan hukum itu sebenarnya kalau tujuan penegakan hukum itu banyak pendapat menurut para ahli. Namun pada dasarnya itu semua itu memiliki makna yang hampir sama. Contohnya saya ambil tujuan penegakan hukum dari Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, yaitu Bapak Jaja Ahmad Jayus. Jadi beliau itu mengatakan bahwa tujuan hukum itu terdapat 4 hal. Yang pertama itu ada mengubah pola pikir masyarakat. Jadi dari tujuan penegakan hukum yang dari sini mengharapkan bahwasanya pola pikir masyarakat itu dapat berubah ke arah yang lebih baik. Arah yang lebih baik itu yang kemana? Jadi masyarakat itu diharapkan mengetahui bahwa sebenarnya hukum itu ada untuk ditaati, dan hukum itu ada juga untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, baik itu di kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Lalu ada tujuan yang kedua, yaitu pengembangan budaya hukum. Dari pola pikir masyarakat yang sudah berubah, yang sudah memahami mengenai hukum, mengenai upaya penegakan hukum, diharapkan dari situ itu dapat dijadikan sebuah budaya. Sebuah budaya maksudnya bahwasanya masyarakat itu dapat secara turun-temurun mengetahui bahwasanya hukum itu penting untuk ditaati, bahkan sudah mulai diajarkan sejak dini mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang sebaiknya dihindari, seperti itu. Lalu ada tujuan penegakan hukum yang ketiga, yaitu jaminan kepastian dan pemberdayaan hukum. Berarti hukum itu memiliki sebuah jaminan bahwasanya hukum itu harus ditegakkan, karena seperti yang tercermin dalam pasal undang-undang, di dalam pasal undang-undang dasar, bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara hukum, dan di situ untuk pelaksanaannya juga diatur. Lalu tujuan penegakan yang keempat itu ada pemenuhan keadilan. Pemenuhan keadilan di sini maksudnya dalam pelaksanaan hukum itu kedudukan yang sama di mata hukum, tidak memandang itu dari statusnya apa, dan juga untuk mendapat keadilan dari hukum itu, semua itu membutuhkan peran, baik itu dari pemerintah, dari aparat penegak hukum, bahkan juga dari masyarakat. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang pelanggaran kode etik profesi. Next slide. Kode etik profesi, kita kan sudah tahu bahwasanya kode etik profesi itu merupakan sebuah norma, sebuah aturan yang mana sudah ditetapkan dan sudah diterima oleh anggota profesi yang bersangkutan. Di sini diharapkan bahwa kode etik itu dapat dijadikan sebagai dapat mengarahkan atau memberi petunjuk untuk anggotanya tentang bagaimana mereka itu berbuat, mereka berperilaku, mereka bertindak dalam menjalankan profesinya, sehingga dapat menjaga mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Jadi ketika ada yang namanya pelanggaran kode etik profesi, itu dapat mengartikan bahwasanya terdapat seseorang atau sekelompok anggota profesi yang mana sudah tidak mencerminkan, sudah tidak bertindak atau berbuat sesuai kode etik profesi yang sudah disepakati bersama. Dari pelanggaran itulah ini dapat merusak mutu profesi tersebut di mata masyarakat. Untuk sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi itu ada di slide selanjutnya. Oke, next slide. Di pelanggaran kode etik itu terjadi juga karena ada sebabnya. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Ketika hal ini terjadi, anggota profesi itu
akan memungkinkan untuk anggota profesi itu melakukan pelanggaran kode etik. Lalu ada juga yang kedua, ketika sebuah organisasi itu tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme untuk masyarakat dalam menyampaikan keluhannya, di sini juga dapat membuka peluang bagi seseorang maupun sekelompok anggota profesi untuk melanggar kode etik. Lalu faktor yang ketiga itu ada ketika rendahnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang substansi kode etik, karena buruknya pelayanan sosialisasi. Ketika hal ini terjadi, masyarakat akan tidak menyadari bahwasanya terdapat seseorang maupun sekelompok anggota profesi ketika melakukan hal yang pada dasarnya itu sudah melanggar kode etik, namun masyarakat itu tidak mengetahui apakah ini benar melanggar kode etik atau memang anggota tersebut dapat melakukan hal ini, karena masyarakat itu tidak memiliki pengetahuan terkait substansi dari kode etik. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Lalu ada faktor yang keempat itu ketika belum terbentuknya moralitas, kultur, dan kesadaran dari para anggota itu sendiri untuk menjaga martabat luhur profesinya. Ketika mereka belum mengetahui itu, maka ini akan membuka peluang juga untuk anggota tersebut melakukan pelanggaran kode etik, karena mereka itu tidak memahami pentingnya adanya kode etik, yang mana di sini ada untuk menjamin mutu dari profesi itu sendiri. Seperti itu. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Mahendra Rizky Riyadi, NIM 171209. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus. Yang pertama, kasus tentang KAP Mitra Winata. Di sini pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit laporan keuangan PT Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus Mitra Winata. Selain itu, Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu Petrus melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan PT Muzatek. Untuk pelanggaran dari PT Muzatek Jaya melakukan suap terhadap akuntan publik Petrus Mitra Winata agar akuntan publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya. Sanksi yang diterima oleh Petrus Mitra Winata yang pertama, pembukaan izin oleh Menteri Keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423 KMK.06/2006 tentang jasa akuntan publik dan juga sanksi sosial. Yang kedua, dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus, serta juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan dan wajib memenuhi untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan atau PPL. Sanksi yang diterima oleh PT Muzatek Jaya, yang pertama seharusnya mendapatkan sanksi pidana dan sanksi sosial. Yang kedua, membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap kualitas PT Muzatek Jaya dan akan berpengaruh terhadap citra nama baik perusahaan. Upaya penegakan. Seharusnya sikap auditor dalam pelaksanaan auditnya haruslah menjunjung tinggi sikap independensi. Bentuk gratifikasi seperti pemberian sesuatu di luar fee audit yang semestinya harus ditolak untuk menghindari sikap tidak independensi. Perkenalkan, nama saya Rardian, NIM 1216. Saya akan menjelaskan tentang profesi kepolisian. Di sini profesi kepolisian yaitu aksi unjuk rasa yang cenderung agresif serta anarkis terhadap kasus yang terjadi di kantor DPR September yang lalu. Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di DPR ini menuntut penghapusan serta pencabutan RUU KPK dan RUU KUHP yang dianggap kontroversial bagi masyarakat karena telah adanya unsur perbuatan hukum yang mengekang masyarakat itu sendiri untuk tunduk dan patuh pada penguasa. Next. Kemudian ada bentuk pelanggaran dan sanksi. Bentuk pelanggaran di sini yaitu polisi dianggap terlalu anarkis yang berujung kematian dan pemukulan pada masyarakat atas dasar profesi. Kemudian sanksi di
di sini ada dua, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi tersebut. Kemudian ada upaya penegakan. Di sini ada dua, yaitu mengatakan pasal 24 Per Kapolri 9/2008 tentang upaya paksa tanpa adanya tindak kekerasan. Yang kedua, polisi harus memahami peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, yang secara tegas adanya larangan arogan dan terpancing dengan perilaku massa, serta larangan melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, berikut penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.